Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan Ibu Nurani, Mama Nurani. Kita hari ini tentang KD 2, kelas 11, IPA dan EPS, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Ya, sistem. Apa itu sistem? Cara. Demokrasi, pengertian demokrasi dulu itu ada dua kata dari bahasa Yunani, demos dan kretin. Kalau demos itu rakyat, demos masyarakat atau rakyat, manusianya. Sedangkan krotos atau keratin berarti aturan atau kekuasaan. Jadi pengertian demokrasi itu adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Sayangnya dalam prakteknya si rakyat ini yang sudah menjadi pemimpin bangsa lupa daratan. Kenapa? Karena ada tata, harta, dan wanita. Ya, karena diberi banyak harta, dia lupa. Harta itu dia datangnya dari mana? Dari rakyat. Itu sesungguhnya ya yang pengertian dari demokrasi itu, bahwa si rakyat ini memberikan kepercayaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk apa? Untuk memberikan petunjuk, memberikan arahan nanti kepada mereka. Ya, mereka sebagai rakyat apa yang harus dijalankan dalam segala bidang, baik bidang pemerintahan, hukum, agama, dan sebagainya. Artinya di sana ada imamnya. Ya, kalau zaman sekarang ini imamnya atau khalifahnya itu kadang-kadang tidak amanah. Ada yang tidak amanah. Tidak semua tidak amanah, ada yang tidak amanah. Yang tidak amanah ini yang nanti yang bisa merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Intinya, secara etimologi, demokrasi berasal dari dua kata. Demos dan krotos atau keraten. What is demos? Demos itu artinya pemerintahan berasal dari masyarakat atau dari rakyat, manusia. Ya, manusia memberikan kepercayaan kepada orang atau sekelompok orang. Demos. Kemudian krotos atau keraten, aturan atau kekuasaan. Kami memberikan aturan, memberikan kekuasaan, mengamanahkan kepada sekelompok orang atau seseorang sebagai pimpinan kami. Itulah yang dimaksudkan demokratis. Demos dan krotos atau demos dan keraten dari bahasa Yunani. Ingatkan dari bahasa Yunani. Ya. Kalau ada pendapat lain dari beberapa orang tokoh, salah satunya Muhammad Hatta, ya, itu ya bapak demokrasi kita di Indonesia. Saya titipkan nama beliau, mudah-mudahan anak saya nanti bisa menjadi sehebat, seamanah, iman yang kuat seperti Bapak Muhammad Hatta, Bapak Proklamator, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Wakilnya Pak Soekarno, ya luar biasa. Nah, menurut Muhammad Hatta, yang namanya demokrasi ini pergantian kedaulatan. Pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Kalau dahulu ingatkan kedaulatan waktu kita kelas 10 yang pertama sekali adalah kedaulatan Tuhan. Mengaku Tuhan, Firaun. Ya, ingat pelajaran kelas 10 itu ada yang disebut dengan kedaulatan raja, kedaulatan Tuhan. Yang pertama kedaulatan Tuhan. Ya, kemudian turun nabi, muncullah kedaulatan raja. Kerajaan tidak cocok. Ada beberapa kali kedaulatan negara, akhirnya muncullah kedaulatan hukum, dan yang keempat adalah kedaulatan rakyat. Nah, di sini menurut Bapak Muhammad Hatta, demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Artinya rakyat di sini sesungguhnya yang berkuasa. Rakyat yang paling tinggi. Kenapa? Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang menyuarakan hati nuraninya untuk memberikan kekuasaan itu si rakyat. Adanya pemilu diberikan kepada rakyat, dan pemerintahan nanti mengatur siapa? Mengatur rakyat. Jadi intinya demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, demos dan krotos, pemerintahan dari rakyat, sama dengan dari Muhammad Hatta. Ya, sesuai perkembangan politik tidak ada lagi kekuasaan itu atau kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum. Itu yang muncul adalah nanti kedaulatan rakyat. Artinya di sini rakyat yang berkuasa. Jadi saya bingung kalau rakyat sesekali mengkritik pemerintah, mengkritik seorang pimpinan, rakyat diintimidasi. Kau jangan coba-coba bicara dengan saya. Itu intimidasi, bentuk intimidasi. Kau melawan saya. Nah, itu bentuk intimidasi. Padahal si pimpinan ini atau si raja ini atau yang berkuasa ini, siapa yang membuat dia menjadi berkuasa? Rakyat. Jadi jangan lupakan rakyat. Itu artinya demokrasi. Wajar rakyat ini bergelora di Indonesia. Kenapa? Karena amanah mereka, kepercayaan mereka itu dihianati. Ya, namanya dihianati itu kayak sakit. Ya, satu orang aja mengkhianati
pacar kalian, mengkhianati kalian, betapa lukanya. Apalagi kalau pimpinan itu luar biasa se-Indonesia. Luka hati bangsa Indonesia. Jadi kalau nanti satu hari kamu menjadi seorang pimpinan, ingatkan yang menjadikan kau pimpinan itu adalah rakyat. Kenapa? Kau juga rakyat. Jadi orang di sekitar kalian itu yang nanti menjadikan kalian seorang pimpinan. Jangan lupa kalian menginjak bumi, bukan berada di langit. Yang kedua, Abraham Lincoln, demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah ini di seluruh dunia menyatakan punya Abraham Lincoln yang luar biasa. Nah nanti kalian ada penugasan ya, mencari pendapat daripada beberapa orang tokoh tentang pengertian demokrasi. Oke? Nah kita teruskan cirinya. Ciri demokrasi itu yang pertama ada pemerintahan yang berjalan seiring, sejalan dengan otak, dengan keinginan rakyatnya. Kalau berbeda berarti bukan demokrasi lagi, itu namanya demokrasi. Ya. Yang kedua adanya pemisahan kekuasaan, pembagian kekuasaan, pemisahan atau pembagian. Kita di Indonesia ingatkan waktu kelas 10 legislatif, eksekutif, yudikatif, mereka tetap kerjasama. Tetap saling membutuhkan, beda dengan pemisahan. Kita hanya pembagian. Ujar kita tuh masih berkeluarga, masih bersaudara, masih bersepupu. Tapi kalau pemisahan tuh cerai mati, sudah tidak ada mungkin lagi rujuk-rujuknya. Tapi kalau pembagian masih ada. Ya, bentuknya contohnya apa? Eksekutif bekerja sama dengan legislatif untuk membentuk undang-undang sepersetujuan DPR. Ya, kemudian yang bagian Mahkamah Agung, ya, atas persetujuan presiden, atas persetujuan DPR itu ada. Memberikan gerasi, amnesti, abolisi, sepersetujuan DPR itu bentuk daripada kerjasama antara bidang yudikatif dengan legislatif. Oke, paham ya? Artinya di Indonesia kita pembagian, bukan pemisahan. Yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Mekanisme ini dari bawah atau dari atas, ada jenjangnya. Presiden contohnya memiliki hak prerogatif. Prerogatifnya apa? Mengangkat, memberhentikan para menteri. Ada pembagian kekuasaan. Tidak mungkin presiden sampai ke bawah, sampai ke Alalak, sampai ke Banjarmasin Utara untuk mencari Bu Nurani ini hadir ke sekolah. Tidak mungkin. Artinya ada jenjangnya. Ya. Tidak mungkin dari pusat langsung glek, tidak mungkin. Itu artinya ada mekanisme. Nah, berjenjang. Oke, kita ulang kembali ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Demokrasi bisa berjalan sebagaimana layaknya yang diinginkan oleh pencetus demokrasi itu sendiri. Yang pertama, pemerintah berjalan sekehendak rakyat, bukan sekehendak hati. Ada aturan mainnya, ada tata tertibnya, ada undang-undangnya. Jangan sampai ada pelanggaran di demokrasi, jangan ada pengkhianatan dengan sama dengannya, yaitu demokrasi tadi. Jangan sampai. Kenapa? Karena yang namanya demokrasi dari pengertian aja apa? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adanya pemisahan pembagian kekuasaan, ya. Tidak mungkinlah yang eksekutif menjalankan 100% kepada legislatif secara pembagian, tapi tidak mungkin juga tidak minta pertolongan kepada badan yang lain. Ketiga ini bekerja sama, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ingatkan, itu mereka bekerja sama dengan kalian. Tak mungkin kalian bisa berjalan sendiri atau melakukan kegiatan sendiri. Saya pintar, saya cerdas, saya anaknya sultan. Nggak mungkin. Ya, kalau anak sultan pasti ada babunya. Karena mungkin melaksanakan 100%. Oke? Yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintahan. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Supaya nyaman, tanggung jawabnya itu jangan terlampau besar, maka adalah adanya pembagian lagi. Pembagian bidang. Ya, ada bidang pendidikan, ada bidang hukum, pariwisata, budaya, sosial, agama, macam-macam. Itulah di bidang di bawah kementerian. Nanti lapor itu mekanisme. Artinya berjenjang. Kriteria menentukan situasi demokrasi. Ini demokrasi kada kita ini. Ada ya kriterianya. Bujur kada kita. Satu, ada memiliki kekuasaan. Betul, ada 3 kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, tapi yang kita lebih banyak mengetahui tentang eksekutif, presiden, dan sebagainya, itu yang lebih banyak. Ya, nah itu kekuasaan. Yang kedua, keadilan. Memperlakukan semua orang itu sama di depan hukum dan pemerintahan. Pasal 27. Sayangnya yang kaya beda dengan yang miskin. Si sandal jepit beda dengan mereknya Bu Cherry. Ya, jadi di Indonesia ini tetap nonton nih yang mana nih mereknya. Ya, yang kaya biasanya diperlakukan lebih bijaksana daripada si miskin. Ingat ada beberapa kasus, ada nenek-nenek jompo yang mencuri ubi dihukum. Koruptor
Penjaranya pun beda antara koruptor dengan maling biasa. Ya, tuh si sipir takoni kayak apa, si sipir penjara ya, kelihatan. Tapi ada juga yang bagus, ada juga yang baik, yang betul-betul berkeadilan ya. Kalau di penjara bagian koruptor tuh luar biasa kaya. Tapi kalau yang kita berhadapan langsung dengan masyarakat, kita juga memiliki hati nurani. Kasihan mereka manusia di dalam penjara ya, kasihan mereka terpisahkan dengan anak, dengan keluarga mereka. Nah, itu berkeadilan. Yang ketiga, kesejahteraan. Sejahterakah Indonesia? Jauh. Padahal Indonesia adalah negara kaya raya. Tongkat ditanam menjadi tanaman. Tongkat kayu ditanam jadi tanaman. Contohnya ubi, tongkat itu. Tapi kita tidak bisa sejahtera. Kenapa? Apalagi zaman sekarang banyak masyarakat asing yang menanam modal di Indonesia, sudah kebablasan sekali. Apalagi ini tentang ada undang-undang kemarin yang di demo macam-macam. Sayangnya mahasiswa juga kalau demo tuh barbar, tawuran. Ya, tidak sesuai dengan amanah. Kalau yang namanya demokrasi, mengeluarkan pendapat, jangan saling menghina. Kasihan juga Bapak polisi kalau dihina-hina macam-macam. Dia juga manusia biasa. Saya tidak membela polisi. Ya, saya tidak membela mahasiswa. Tapi kita sesuai koridornya seperti apa cara mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat tuh bersopan santun. Masa mengeluarkan pendapat membawa batu macam-macam. Ya, polisi juga ada rasa sabarnya ya. Kalau mereka sudah habis sabarnya, mereka juga melawan. Mereka juga manusia. Sama juga mahasiswa, Bapak polisi juga jangan kebablasan dengan emosi, lapah, capek, akhirnya apa? Bentrok. Penyelesaian tidak ada. Yang keempat, peradaban. Peradaban ini kita melihat peradaban kita semakin maju, apalagi zaman daring ini kita lebih banyak menggunakan handphone. Bijaksana juga menggunakan handphone. Hati-hati, kalau sekarang ini ada peribahasa ya, jempolmu harimaumu, bukan lagi mulutmu harimaumu. Kenapa? Karena saling menghina dan sebagainya melalui Facebook dan sebagainya. Hati-hati. Apeksi yaitu hubungan antara rakyat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan. Bagaimana hubungannya? Kurang harmonis. Ya, kurang harmonis. Kebebasan cara mengeluarkan pendapat. Sila keempat, kita sering diintimidasi. Bila kita mengeluarkan pendapat di tengah rapat, lalu ada pertanyaan, kau melawan saya ya. Kalau Ibu Dorani orangnya maunya demokrasi. Mengumpul lalu tertumpuk. Bukannya demokrasi lagi. Kalau di hadapan saya itu tidak sesuai dengan harapan yang diamanahkan, saya berani berbicara. Kenapa? Namanya juga nurani, wani. Kalau keamanan, jaminan keamanan warga negara untuk hidup aman dan selamat. Bisa saja kita menjaga keamanan kita ya. Lagi Bapak polisinya sekarang ini sudah banyak. Alhamdulillah. Masih banyak ya kecolongan, pencurian di hadapan dan sebagainya. Kenapa? Itu dampak dari faktor ekonomi. Kita teruskan klasifikasi demokrasi. Klasifikasinya yang pertama ada demokrasi langsung, tidak langsung, dan demokrasi perwakilan. Kalau demokrasi langsung itu apabila masyarakatnya sedikit bisa menyampaikan ya. Contohnya pemilihan ketua RT itu sedikit lingkupnya. Tapi kalau pemilihan gubernur, presiden itu ya susah. Demokrasi tidak langsung tetap menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan memilih wakil rakyat yang duduk melalui pemilihan umum seperti kita ini ya. Ada per daerah. Tidak mungkin kita bertemu langsung dengan presidennya. Kalau demokrasi langsung berhadapan. Contohnya pemilihan kepala desa ya tadi, pemilihan ketua RT kita langsung berhadapan. Siapa? Misalnya pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas itu demokrasinya langsung. Ada perwakilan. Tapi kalau demokrasi tidak langsung itu ada foto-fotonya. Nah, ya. Kalau demokrasi perwakilan diwakilkan, betul-betul diwakilkan. Misalnya Ibu Nur diwakilkan, Bu kami ini yang mau jadi pemimpin ini ya Bu ya, ini seperti ini. Ya. Betul-betul diwakilkan suara. Kalau demokrasi tidak langsung, itu tidak langsung bertemu, berbeda dengan demokrasi perwakilan. Paham anaklah? Kalau perwakilan ini diwakilkan. Misalnya saya memilih partai Golkar, pilih siapa nanti yang dari Golkar ini yang calon jadinya, yang calon jadi DPR, wali kota, bupati dan sebagainya, itu di gubernur ya, bukan bupati. Kalau bupati itu tidak sistem pemilu ya, pemilu ya zaman sekarang
sekarang ini. Tapi kalau dahulu Yang kada membulat belum. tuh ada Sekarang ya. mengirim, cuman kada lengkap juga. Oke. Hubungi ulun Cara langsung menyampaikan untuk pendapat tadi 3 macam, langsung, tidak langsung, badan perwakilan. Kalau langsung berjumpa, ingatkan contohnya pemilu OSIS. kirim lampian Dalam kategori kalian kan bertemu langsung nih siapa yang jadi. Daftar Kenapa? tugasnya Lingkupnya ada kada luas. lampian. Nah itu Tapi kalau sampai satu kabupaten 08. atau satu provinsi, apalagi satu negara Indonesia, itu demokrasi tidak langsung. Apa perbedaannya langsung tidak langsung? Kalau langsung bertemu dengan subjek pelakunya. Kalau tidak langsung itu melalui foto. Kalau perwakilan diwakilkan lewat apa? Lewat partai. Siapa yang jadi calonnya nanti itu yang disebutkan dengan demokrasi perwakilan. Diwakilkan suara kita. Paham? Langsung, tidak langsung perwakilan. Langsung, tidak langsung perwakilan. Langsung jumpa. Kalau tidak langsung, lihat foto-foto. Tahu aja wakilnya yang akan calonnya akan jadi presiden, jadi gubernur. Tapi kita memilihnya lewat foto, nyoblos. Yes, paham? Oke, pasti paham. Kalau demokrasi perwakilan, kita menyampaikan lewat parpol, partai politik, ada PKB, ada Demokrat, P3, ya. Paham? Oke, pasti paham. Titik berat demokrasi 1 formal, 2 material, 3 campuran. Formal ini langsung prakteknya. Langsung. Kayak apa sih pemilu? Langsung. Tapi kalau material teoritis, ya, teoritisnya aja diterapkan di negara berpaham sosialis komunis. Ada dikatakan demokrasi. Kalau kita menyatakan ini demokrasian ya, Jari Bunda Raja Mama Nurani tadi sama dengan demokrasi. Bujur dikatakan betul ada demokrasi di negara tersebut, tapi praktiknya nol. Ya, kalau di Indonesia campuran merupakan sistem demokrasi mengambil kebaikan, membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Masih ada kita dibimbing oleh siapa? Oleh negara. Kalau formal bagaimana? Itu di negara liberal. Contohnya Amerika Serikat. Mereka berani menyatakan si ini tidak baik, si ini tidak baik. Kalau kita masih demokrasi campuran, masih ada debat ya di televisi dan sebagainya, tapi masih menghargai pihak lawan. Kalau demokrasi formal, demokrasi yang langsung berhadapan, mereka betul-betul keras, mengungkap aib di tengah orang banyak. Tapi kalau kita masih memiliki hati nurani, nyinggung-nyinggung aja, bapak punya selingkuhan ya gitu. Tapi kalau demokrasi formal, mereka berani membawa si selingkuhannya tadi. Ini, pantaskah kau menjadi seorang pemimpin bangsa sedangkan kau memiliki kriminalitas, latar belakang kriminal yang luar biasa? Itu formal, berani mereka menyatakan. Kalau demokrasi material cuma ditutupi. Ya, satu aja, dikatakan AA, kalian semua ngikut, itu material. Ya, sudah ada pembicaraan, tinggal ketuk palu saja lagi, itu namanya material, bukan demokrasi formal, bukan gabungan. Material itu sudah ada keputusannya. Pura-pura aja bahwa itu demokrasi. Jadi apabila kalian mendapatkan perlakuan seperti itu, maka kalian bisa menyatakan, oh ternyata di lingkup kerja saya itu namanya demokrasi material. Kalau demokrasi formal berani ungkap, katakan ya atau tidak, hitam atau putih. Hidup ingatkan, hitam atau putih, tidak ada abu-abu. Kalau abu-abu namanya pengkhianat. Itu bagi saya. Ya, umpat si A, umpat si B namanya. Kalau di Amerika itu disebutnya anjur atar. Ya, tapi kalau demokrasi material itu sudah ada keputusan, tinggal umumkan, pura-pura demokrasi. Pura-pura ada rapat, padahal sudah ada nih di dalamnya, sudah ada keputusan. Paham? Jadi yang namanya titik berat perhatian di demokrasi itu ada formal, ada material, ada campuran. Kalau menurut pendapat saya di Indonesia adalah campuran. Masih ada formalnya, tapi lebih banyak material. Oke? Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita teruskan. Wewenang hubungan antar alat kelengkapan negara. Demokrasi demokrasi ada 2, parlementer dan presidensial. Kita pernah melakukan demokrasi parlementer tapi tidak cocok. Yang pertama itu adalah yang jadi perdana menteri, itu perbedaannya. Kalau parlementer ada parlemennya, ada perdana menterinya. Parlementer dipimpin oleh perdana menteri. Kalau kabinet para menteri dipimpin oleh presiden. Di Indonesia kita
parlementer tuh bubuhan DPR itu namanya parlementer. Mereka bekerja sendiri, ya. Bagian legislatif. Legislatif itu pimpinannya si legislatif sendiri. Yang bagian Ibu Puan Maharani, nah itu pemimpinnya. Kalau parlementer itu yang memimpin si parlemen yang bagian itu namanya Perdana Menteri. Kita pernah, artinya dua kepemimpinan itu tidak cocok, maka di Indonesia kita sistemnya adalah presidensial bukan kalau kau baca presidensial marah nanti Bapak Jokowi, artinya menyatakan Bapak Jokowi presidensial, tidak, itu kata presidensial bacanya. Kalau parlementer, oke. Ada beberapa yang parlementer ini ya, misalnya pemerintahan Inggris yang memiliki kerajaan, ya itu Inggris. Kemudian ada lagi tetangga kita Malaysia masih memiliki sistem perdana menteri, ada sultannya, ada perdana menteri. Oke, tentang KD 2 kita anggap sudah selesai. Penugasannya kalian cari pengertian demokrasi, kemudian kalian cari contoh negara yang memiliki pemerintahannya sistem parlementer dan presidensial. Berapa? 3. Oke, tokohnya 3, presidensialnya 3, parlementernya 3. Oke, salam semapan jaya. Semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah dan sebagainya. Hari ini Arba Mustamir, kita lebih banyak istighfar, banyak ribuan ya bala. Mudah-mudahan kita terhindar, yang terpecahkan, yang berserakan menjadi satu kembali, saling menyayangi, saling memaafkan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Mama Nurani sudah selesai.